Halo Sahidian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semuanya? Selalu semangat ya untuk belajar online di masa pandemi ini. Oke, di kesempatan perkuliahan perangkat bisnis pariwisata dan perhotelan, saya akan membahas mengenai apa sih ruang lingkup di bidang pariwisata dan perhotelan itu sendiri. Jadi hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, ruang lingkup baik itu di bidang industri pariwisata maupun perhotelan ini menyangkut berbagai sektor ekonomi, dan sektor ekonominya ini harus didukung oleh berbagai hal ataupun aspek-aspek yang tercakup di dalamnya. Apa saja hal-hal yang tercakup di dalam bisnis pariwisata dan perhotelan ini? Hal yang tercakup di dalam bisnis perhotelan dan pariwisata yang pertama adalah mengenai restoran. Tentu kalian semua tahu ya, bisnis restoran ini sepanjang zaman pasti akan berlanjut dan memang sangat dibutuhkan bagi setiap orang. Yang pertama saya akan bahas mengenai apa sih kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini menyangkut makanan maupun teknik pelayanan itu sendiri. Kenapa kualitas pelayanan makanan itu penting? Karena hal ini terkait dengan selera nafsu makan daripada pengunjung. Itu pertama. Yang kedua, makanan ini menciptakan sebuah ketertarikan terhadap pengunjung untuk menceritakannya kembali kepada orang lain. Oleh karenanya, pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh setiap restoran pada saat menyajikan makanan dan saat melayani makanan di restoran tersebut itu amatlah penting untuk dijaga. Kemudian mengenai tekniknya. Tekniknya itu contoh kayak kalian memasuki restoran-restoran seperti rumah makan khas daerah seperti Sunda misalnya. Saat kalian masuk pasti kalian pernah yang namanya disambut dengan tata krama Wilujeng Sumping gitu kan. Itu adalah salah satu teknik pelayanan mereka. Atau ketika kalian masuk ke restoran Jepang dan masuki restoran Korea, pasti ada sambutan-sambutan khusus yang mereka lakukan dengan tujuan sebagai ini loh kita beda daripada restoran-restoran yang lainnya. Setelah itu pasti ketika kalian ingin memasuki sebuah restoran akan ditanya untuk berapa orang. Pasti meja serta pelayanan untuk 2 orang, 4 orang dan lain sebagainya. Mereka atur semaksimal mungkin demi kenyamanan dan demi kenikmatan kalian menikmati suasana maupun makanan yang disajikan di sana. Setelah itu mereka akan menyajikan buku menu yang berbeda-beda. Ada yang bentuk buku menunya manual seperti yang umumnya kita temukan di restoran-restoran lainnya. Ada juga yang memang kita harus melihat langsung makanan yang telah tersaji, terhidang di atas meja dan kita tinggal memilih. Ada pula makanan yang kita pesan atau order melalui alat yang sudah canggih. Contohnya menggunakan pet atau menggunakan barcode dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa eksplorasi lebih jauh lagi ketika kalian sebagai seorang tourism maupun hospitality melakukan kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah gizi dari makanan. Tentunya makanan sekarang ini, apalagi di masa pandemi COVID, selain makanan itu mempunyai seni di atas
makanannya dihidang, pasti gizinya tersendiri juga kalian lihat gitu ya. Walaupun tidak 100%, paling tidak kalian pasti akan melihat ini kira-kira masakannya di oven kah, dibakar kah, digoreng kah, atau lain sebagainya. Pasti ini akan menjadi pemicu buat kalian untuk datang ke restoran. Di samping itu pula kalian pasti akan berpikir apakah makanan ini fresh atau enggak. Walaupun kalian nggak tahu ya setelah dihidangkan rasa atau taste daripada makanan itu apakah fresh atau ini sudah lama atau enggak, itu yang berpotensi terhadap kemajuan daripada restoran itu sendiri ke depannya. Oke, yang berikutnya saya akan bahas mengenai lingkungan restoran. Lingkungan seperti apa sih dan kenapa penting gitu. Contohnya misalnya restoran yang sekarang ini lagi gencar adalah restoran yang konsepnya hidden gems, dimana kalian tuh tempat yang jauh, kemudian suasana restorannya beda dan lain daripada restoran sejenisnya. Mungkin makanan yang disajikan tidak terlalu menjadi menu utama atau menjadi penggiat kalian, tapi view yang kalian sensasi yang diberikan oleh pihak restoran itu menjadi salah satu komponen daya tarik wisata. Ya, hidden gems biasanya juga menampilkan view misalnya di bawah kaki gunung atau di tengah-tengah sawah atau juga di tengah perkotaan di mana kalian harus parkir di mana, kalian harus jalan kaki gimana, seperti ada sebuah challenge atau tantangan bagi kalian untuk mendatangi sebuah tempat wisata. Dan ini di masa pandemi atau new era normal, ini amat sangat diminati dan menjadi sebuah tren wisata kuliner terbaru yang selayaknya kita di bidang tourism maupun hospitality wajib mengikuti perkembangan ini agar kita tidak tertinggal. Berikutnya yang keempat adalah mengenai resep baru. Resep baru ini penting dilakukan oleh pihak restoran dikarenakan restoran-restoran yang tumbuh seperti jamur di saat sekarang ini adalah restoran yang diminati umumnya dan mayoritasnya itu diminati oleh kaum milenial maupun generasi Z. Sementara kalau orang-orang kaum yang baby boom atau generasi Y atau generasi orde baru gitu ya, itu pasti mereka akan loyalitas terhadap makanan-makanan lama gitu. Ya contohnya kayak rumah makan prasmanan Sunda dan lain sebagainya itu lebih diminati oleh orang-orang tua. Namun setiap restoran pasti mempunyai target generasi yang muda lah yang menjadi fondasi marketing mereka, yang menjadi sasaran atau target mereka untuk didatangi atau dikunjungi. Oleh karenanya resep makanan terbaru lah yang membuat orang untuk repurchase order datang kembali ke restoran kalian. Ya kita nggak usah jauh-jauh. Contohnya rumah makan seperti KFC, McD, atau Pizza Hut atau Domino's. Walaupun basicnya mereka adalah ayam maupun burger atau roti gitu, tapi mereka selalu melakukan inovasi terhadap produk tersebut. Entah itu ayamnya dibikin popcorn lah, entah itu ayamnya dibuat seperti steak lah, entah itu sausnya menjadi saus keju atau saus apapun gitu. Kemudian mereka yang tadinya nggak pernah ada bubur, tiba-tiba ada bubur untuk sarapan gitu. Kemudian burgernya yang ciri khas awalnya itu hanya daging sapi, sekarang bisa daging ayam, daging ikan atau lain sebagainya, dan bumbunya pun bermacam-macam dan bervariasi gitu. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan supaya pengunjung tidak bosan dan menjadi pemicu pengunjung atau penikmat makanan untuk datang dan repurchase order kembali. Yang terakhir daripada restoran itu sendiri adalah teknik penyajiannya. Kenapa saya bilang teknik penyajian? Seperti di dalam sebuah plating, mungkin kalian pernah ya memperhatikan contoh restoran-restoran
yang bergaya Eropa dengan bergaya Asia, itu teknik penyajiannya pasti beda. Contohnya bibimbap gitu ya, makanan khas Korea, plating makanannya pasti beda gitu. Mereka ditumpuk-tumpuk dengan cara nasi, kemudian telur, kemudian sayuran dan lain sebagainya ditumpuk-tumpuk jadi satu, dan cara makanannya pun mereka kasih tahu ini caranya dengan cara seperti ini, kemudian dicampur dan lain sebagainya gitu. Sementara kalau teknik penyajian untuk makanan khas Indonesia umumnya adalah rame-rame itu menunya ya, seperti nasi, sambelnya di sebelahnya gitu, seperti nasi apa ya, boleh dibilang nasi campur gitu. Nah, kalian tuh harus memperhatikan segi estetisnya ketika kalian ingin menu restoran kalian menjadi menu restoran unggulan yang diminati, kemudian menjadi menu favorit bagi setiap pengunjung. Berikutnya adalah penginapan. Penginapan itu ya seperti yang kalian ketahui, ada tempat untuk kalian berteduh atau beristirahat. Ada yang namanya hotel dari bintang 2, 3, 5 gitu ya. Ada juga kelas melati. Kemudian di hotel itu pastinya memberikan pelayanan yang berbeda-beda antara hotel yang satu dengan hotel yang lain, dan harganya pun pasti berbeda pula sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing hotel. Yang paling pasti di hotel itu adalah memberikan kenyamanan bagi setiap pengunjung untuk beristirahat atau untuk mungkin relaksasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah motel. Motel ini mungkin kalau di Indonesia boleh dibilang sejenis hotel bintang 3 gitu ya. Bentuknya kecil, ya ada juga sih yang besar gitu. Namun fasilitas pelayanannya memang tidak sama seperti umumnya di hotel atau sejenis penginapan yang lainnya. Dan kalau di Indonesia, motel ini sayang sekali disalahgunakan oleh banyak orang gitu, menjadi bukan tempat lagi tempat istirahat, tapi kegiatan yang lain. Sementara kalau motel di luar negeri itu benar-benar digunakan untuk tempat istirahat bagi para traveler atau para pebisnis yang memang posisinya motel ini kalau di luar negeri itu umumnya berada di pedesaan gitu. Oleh karenanya dengan harga yang relatif kecil gitu, kemudian menjangkau ke desa dan orang bisa beristirahat dengan tenang untuk melakukan transaksi bisnis ataupun melakukan kegiatan perjalanan ke daerah-daerah terpencil. Berikutnya adalah resort. Ya kalian tahulah kalau resort seperti apa. Umumnya resort itu didirikan di sekitar laut ya, dekat laut, dekat pantai gitu. Ada juga resort-resort yang berada di tengah pulau gitu. Ya konsepnya sih pasti rumah yang ya pemandangan laut gitu. Dan banyak sekali resort-resort sekarang yang konsepnya berdiri di atas laut persis. Contohnya di Kalimantan, kalian bisa eksplorasi ke sana, itu banyak sekali. Terus kalau di luar negeri juga tentunya ada di Dubai, kemudian ada di mana tuh satu lagi yang sudah menjadi bukan perbincangan umum lagi lah. Ibu lupa, mungkin kalian nanti bisa cari tahu informasi lebih jauhnya lagi. Yang paling pasti resort ini adalah konsepnya kalian menginap dekat dengan laut. Berikutnya adalah wisma. Nah, wisma ini saat ini sih mungkin sudah mulai jarang ya orang yang menginap di wisma gitu. Tapi wisma ini kalau di Indonesia umumnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan kegiatan misalnya
olahraga misalnya. Kayak kita di Jakarta ini ada yang namanya Wisma Atlet. Memang hotel ini pada dasarnya didirikan adalah untuk memfasilitasi para atlet yang akan melakukan tanding gitu. Kemudian Wisma juga diperuntukkan bagi perusahaan atau pemerintahan melakukan kegiatan bisnis seperti seminar, sidang, conference gitu. Dan budget daripada Wisma itu jauh lebih murah dibandingkan dengan budget dengan hotel bintang 5 gitu. Sementara fasilitasnya sama gitu antara hotel dengan Wisma. Mengenai pelayanan pun di Wisma ini sama gitu. Tapi tidak bisa kalau hotel kan bisa sewaktu-waktu kalian ordernya gitu kan, mendadak pun bisa. Kalau Wisma ini itu harus dengan appointment gitu, karena yaitu tadi mereka paling utama melayani, kalau untuk di Indonesia melayani untuk yaitu atlet, pemerintahan maupun bisnis yang memang mereka mempunyai sebuah ballroom atau ruang kerja untuk kegiatan itu sendiri. Dan di luar negeri pun Wisma ini hampir bisa dibilang kalau setelah selesai digunakan untuk kegiatan olahraga sudah ditinggalkan gitu. Jadi memang untuk kegiatan-kegiatan khusus aja kalau Wisma umumnya seperti itu. Berikutnya adalah guest house. Nah, kalau guest house ini pasti kalian pernah ngalamin deh gitu. Bagi para traveler atau backpacker, biasanya paling seneng dengan budget yang sangat-sangat minimalis, tetap pengen jalan-jalan gitu, bisa tinggal di guest house ini. Kita tuh di sana biasanya sharing room ya, dengan kondisi tempat tidur yang ya minimalis, hanya untuk satu orang gitu. Karena budget yang dikenakan kepada pengunjung hanyalah budget perorangan. Dan guest house ini ada beberapa guest house kalau di Indonesia ada yang menyediakan atau memberikan makanan atau minuman untuk sarapan pagi aja. Tapi di luar negeri umumnya guest house hanya sebagai tempat untuk beristirahat. Nah, dari segi keamanan tentu dari pengalaman ibu sih ya berapa persen ya, 50-50 deh gitu. Karena namanya kita tinggal satu kamar bersama-sama dengan warga negara asing lainnya yang kita nggak tahu latar belakang mereka seperti apa gitu. Oleh karenanya kita memang benar-benar perlu waspada gitu untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menyimpan barang-barang kita itu agar tidak tertukar atau tidak terbawa oleh orang lain. Oleh karenanya memang guest house ini ya biasanya sih pecinta backpacker sih udah tahu gitu ya, peraturan atau rules untuk nginep di sebuah guest house tuh seperti apa sih gitu. Nanti kalian bisa coba kalau keluar negeri gitu ya, gimana rasanya tinggal di guest house gitu. Kalau di Indonesia kan banyak ya, kayak di Yogyakarta aja atau di Bandung aja kalian mau nyari guest house harga 50 sampai 200 ribu, atau ya sekarang pandemi 50 sampai 100 ribu. Seperti apa fasilitasnya, dan lagi masih ada rasa menghormati satu sama lainnya gitu. Tapi kalau di luar negeri ya sudah masing-masing kehidupannya seperti itu. Yang terakhir adalah kondominium. Nah, kondominium ini tuh sebenarnya adalah apartemen yang disewakan gitu. Jadi untuk kondominium ini sendiri biasanya si owner memang sudah menyerahkan apartemennya kepada pihak pengelola untuk disewakan kepada orang-orang yang ingin menginap. Harga dari kondominium ini itu variatif, tergantung dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia dalam masing-masing ruangan itu sendiri. Oke, kita lanjut. Pelayanan perjalanan. Di dalam pelayanan perjalanan ini
kita pastinya akan ada yang namanya tour and travel. Ya kalian tahu ya, tour and travel itu seperti apa. Biasanya umumnya rundown acara sudah tertata dengan baik gitu. Jadi rute perjalanannya seperti apa dan lain sebagainya, itinerary-nya tuh udah jelas, alurnya udah jelas, dengan budget yang jelas, dan umumnya sudah bekerja sama dengan penginapan, tempat wisata, dan konsumsi itu sudah teratur gitu. Jadi kalau kalian yang ingin merasakan bagaimana sih rasanya mengikuti tour and travel gitu. Kalau zaman sekarang sih mungkin yang anak-anak mudanya open trip ya. Ya, open trip seperti itu. Ya, kalian harus tahu gitu kalau kalian mau bergerak di bidang tourism dan hospitality, ya kalian harus rasain semuanya gitu. Oke, yang kemudian yang kedua adalah paket perjalanan. Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya dengan tour and travel ini sendiri, paket perjalanan. Nah, biasanya kalau paket perjalanan ini kelebihannya adalah kalian nggak pusing-pusing lagi nih mikirin, aduh ntar kesana naik apa ya, mobilnya bagaimana ya, budgetnya berapa ya gitu, makannya gimana, dan lain sebagainya. Kalian sudah fix, kalian pasti misalnya titik point centernya di sini, kemudian kalian akan jalan menuju tempat ini, sudah difasilitasi dengan kendaraan ini. Kalau mau nyebrang pulau, kapalnya sudah ada. Kalau makan udah tinggal makan gitu. Kecuali kalau kalian mau jajan-jajan, ya itu di luar daripada sebuah paket perjalanan gitu. Nah, bedanya paket perjalanan dengan tour and travel adalah kalau tour and travel ini umumnya sudah ada tour guide yang berpengalaman. Kemudian kalian pasti membutuhkan visa gitu ya. Visanya itu diurusin semuanya sama pihak travel agentnya itu sendiri gitu. Sementara kalau paket perjalanan umumnya kan seperti tadi ibu bilang open trip gitu. Mereka hanya mengarrange atau mengurus perjalanannya itu sendiri. Mengenai kalau kalian sakit ya kalian mesti bawa obat-obatan. Nah, kalau tour and travel dia sudah ada insurance-nya gitu. Kalau paket perjalanan yang open trip ini jarang sekali ada insurance. Jarang sekali mereka memfasilitasi hal-hal seperti ini. Oke, kemudian lanjut mengenai insentif travel. Nah, insentif travel ini biasanya travel itu insentif travel ini biasanya sebuah perusahaan travel agent bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan hadiah atau reward atau award kepada seseorang. Misal nih, kayak contohnya perusahaan asuransi, agennya berhasil mencapai target sekian, mereka dapat bonus misalnya ke luar negeri. Nah, itu dapat tiket pulang pergi dan lain sebagainya tuh itu di satu paket. Nah, ini diurusin oleh pihak travel. Dan biasanya untuk paket insentif ini itu untuk satu negara atau satu wilayah itu dikelompokkan gitu, berkelompok. Minimal sih umumnya insentif travel ini untuk 5-10 orang. Karena kan minimal budget ya. Oleh karenanya sesuai dengan perjanjian dari antara travel agent dengan pihak perusahaan, itu ada minimal orang yang harus disertakan. Kemudian yang terakhir adalah reception service. Nah, reception service ini biasanya itu contohnya kayak gini. Mungkin kalau bagi yang muslim ingin melakukan umroh atau haji. Kemudian kalau bagian yang non muslim ingin melakukan perjalanan ibadah ke Israel gitu. Nah, mereka tuh biasanya dapat informasi dari teman ke teman gitu. Mereka datengin deh yang namanya tour and travel. Nah, mereka ketemu nih dengan resepsionnya. Bagaimana sih saya mau ngikutin perjalanan umroh dan haji gitu. Apa saja persyaratannya, biayanya berapa, dan lain sebagainya. Terus bagi yang non muslim mau ke Yerusalem atau ke Israel juga akan bertanya seperti itu. Kurang lebihnya sama gitu. Apakah visanya diurusin atau enggak? Kalau paspor umumnya itu ngurus masing-masing. Jadi kalau kalian mau melakukan
kegiatan melalui tour and travel, paspornya itu harus dicek minimal 6 bulan sebelum keberangkatan itu masih aktif gitu. Tapi sekarang 6 sampai 1 tahun lah gitu, karena dikhawatirkan begitu kalian berangkat paspornya udah tinggal seminggu atau 2 minggu, itu sangat-sangat berbahaya gitu, karena dikhawatirkan ketika kalian di negara tujuan dan pesawat untuk balik ke negara kita mengalami delay, hambatan dan lain sebagainya, ini sudah takutnya dikhawatirkan habis gitu. Makanya sekarang sih biasanya 12 bulan sih gitu. Petugas resepsionis akan menginformasikan kepada pihak traveling untuk melakukan perpanjangan dari paspor kalian masing-masing. Oke, yang berikutnya adalah mengenai transportasi. Transportasi ini ada yang dari mobil atau bus, ada yang menggunakan sepeda, pesawat, kereta api, kapal pesiar gitu. Mobil atau bus, ya mungkin sering kalian dulu pernah kali ya mengalami yang namanya tour luar kota gitu. Kalau kalian anak-anak SMK pasti sering nih ngunjungin hotel-hotel di luar kota untuk melakukan table manner gitu. Kemudian ada juga kalau yang ibu-ibu nih arisan, sosialita atau kegiatan keagamaan gitu, mengunjungi tempat-tempat wisata, tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk sepeda biasanya nih sekarang yang lagi happening kayak di Peak Avenue gitu ya, di daerah Peak gitu, Pantai Indah Kapuk 2 gitu. Kalian mungkin bawa kendaraan ke tempat pantai tersebut gitu. Tapi kalau kalian mau berkeliling sekitaran pantai, kalian harus sewa sepeda gitu. Jadi keperuntukan penggunaan sepeda ini sendiri, ini umumnya digunakan untuk kawasan wisata yang berada di sekitar pantai. Kalau untuk di gunung, jarang sekali orang yang menggunakan sepeda gitu, kecuali untuk mengelilingi desa. Itu ada di Jogja. Jadi ada salah satu penggiat wisata di sebuah wilayah itu mengajak turis asing untuk mengelilingi wilayahnya gitu. Nah, ini ada di wilayah sekitaran di Jawa Tengah. Tepatnya Ibu agak lupa gitu, tapi Ibu pernah mendengar itu. Jadi Ibu pernah melihat itu. Dia membawa turis asing untuk mengelilingi desa, dan desanya itu digiatkan untuk melakukan kegiatan UMKM. Misal contoh bikin baju khas Jawa gitu, yang cowok-cowok, atau tempat bikin blangkon gitu. Nah, itu sama dia diajak seperti itu gitu, sampai kepada sebuah tempat rumah makan yang berciri khas makanan khas Jawa menggunakan pincuk. Nah, hal ini penting gitu dikembangkan, wisata dengan menggunakan sepeda, dan ini harus bekerja sama dengan warga sekitaran. Pesawat, kalau pesawat ya kalian udah sering lah pakai pesawat, seperti apa prosesnya, prosedurnya seperti apa. Namun hal terpenting di zaman sekarang untuk menggunakan pesawat terbang, kalian sudah harus vaksin. Kemudian kalau dalam negeri vaksinnya sampai Sinovac aja boleh. Namun kalau untuk luar negeri kalian harus ada vaksin tambahan, minimal Astra, Pfizer atau Moderna. Itu harus seperti itu. Karena luar negeri biasanya tidak menerima vaksin Sinovac, jadi kalian harus vaksin ulang. Kemudian kalian harus tes PCR di sekitaran bandara. Jadi kalau kalian mau naik pesawat sekarang, baik luar negeri, domestik ataupun mancanegara, kalian wajib PCR. Dan kalian harus berangkat 5 jam sebelum keberangkatan pesawat kalian, karena lokasi PCR dengan lokasi terminal itu sangat berbeda tempat, dan kalian harus antri untuk melakukan tes PCR. Oke, setelah itu kereta api. Nah, perjalanan kereta api ada yang jarak pendek, ada yang jarak jauh. Itu tergantung tujuannya masing-masing. Harganya pun mulai dari kelas ekonomi, bisnis, eksekutif, dan
Untungnya perkereta apian Indonesia sekarang sudah jauh lebih maju dengan fasilitas AC, sudah tidak lagi berdesak-desakan, sudah lebih jauh rapih, teratur, dan syaratnya sama dengan naik pesawat kalau untuk yang keluar kota. Namun kita hanya menggunakan tes swabnya itu yang menggunakan udara, balon udara. Jadi biayanya pun jauh lebih murah, hanya 20 ribuan gitu. Kalau pesawat kan PCR sekitar sekarang ini 495 sampai 500 ribuan ya. Kemudian lagi untuk kereta api selain vaksin, terus kemudian tes udara, kalian bisa berangkat dengan tiket. Tentunya itu yang paling penting. Berikutnya yang terakhir adalah kapal pesiar. Nah, kalau kapal pesiar di saat pandemi ini memang tidak diperbolehkan untuk jalan. Hal ini menjadi sebuah complicated karena sangat-sangat rawan dan berbahaya. Namun kalian perlu mengetahui atau bahwa untuk bekerja di kapal pesiar, selain kalian harus memenuhi syarat skill kalian itu sendiri, kalau kalian adalah sebagai tour guide-nya, ya mungkin skill selain bahasa, kalian harus juga mempunyai manner yang baik. Kemudian kalian juga harus tahu mengenai kapal pesiar yang kalian bawa itu fasilitasnya apa, knowledge kalian harus ditambah gitu. Kemudian kedekatan emosional kalian terhadap pengunjung atau pengguna jasa kapal pesiar itu, relationship-nya harus lebih dekat gitu, karena kalian selama misalnya perjalanan kapal pesiarnya 5 hari gitu, 5 malam kalian ketemu gitu. Kalau kalian bisa memberikan servis terbaik kalian terhadap customer kalian, tentunya orang-orang yang berjuis akan kembali naik kapal pesiar tuh biasanya 3 bulan sekali mereka akan melakukan perjalanan liburan kembali gitu. Namun bila kalian melakukan kesalahan kecil aja, itu akibatnya fatal di kapal pesiar. Dan hal berikutnya adalah kalian harus jago berenang ya. Sewaktu-waktu kapal bermasalah, kalian harus bisa menyelamatkan diri kalian juga harus bisa menyelamatkan penumpang kalian gitu. Dan lagi yang harus kalian kuasai adalah kalian harus bisa bekerja sama juga nih dengan orang-orang kitchen gitu. Karena yang namanya di kapal kan pemandangan yang dilihat atau liburan yang dinikmati ya laut, kemudian suasana di atas kapal gitu kan, kemewahan dan lain sebagainya. Dan sambil menikmati itu mereka harus makan, minum, nge-wine, nge-beer dan lain sebagainya gitu. Ya pinter-pinternya kalian lah bagaimana caranya kalian bekerja sama dengan pihak bartender dan lain sebagainya agar semua servis di atas kapal itu terjual, dan itu juga jadi keuntungan buat kalian sendiri. Tentunya akan ada servis dan teks yang lebih mahal gitu. Oke, berikutnya kita lanjutkan kembali. Pengembangan daerah tujuan wisata. Pengembangan daerah tujuan wisata ini ada 4 hal. Yang pertama adalah kelayakan kawasan wisata. Kelayakan kawasan wisata. Apa sih maksudnya kelayakan kawasan wisata gitu? Contoh kayak di gambar ini ada camping ground gitu. Ketika kalian mendirikan sebuah camping ground di sebuah hutan atau di sebuah pinggir laut atau di atas gunung gitu, sebagai pengelola tempat wisata harus benar-benar memastikan bahwa pengunjung yang datang ini aman dari binatang buas, kemudian pos-posnya, petugasnya dan lain sebagainya harus benar-benar ekstra gitu, karena ini kan outdoor ya, ruang terbuka gitu. Jadi ketika kalian menjual sebuah tempat wisata di daerah yang outdoor seperti contoh di gambar ini,
kalian harus mengecek kelayakan kawasan tersebut. Apakah gunungnya ini aman, bukan gunung Merapi gitu, itu juga harus dicek. Kemudian kalau di laut, apakah laut ini sudah punya sistem pengamanan alarm atau pendeteksi terhadap tsunami gitu. Itu harus benar-benar bekerja sama dengan Pemda setempat dan ditanyakan dengan Pemda setempat sebelum kalian menjual paket wisata kalian kepada orang lain. Oke, yang berikutnya adalah arsitektur dari tempat wisata. Kenapa sih penting arsitektur tempat wisata? Contoh nih ya, saat pandemi ini banyak banget yang namanya hotel-hotel itu di Jakarta menawarkan staycation, ya kan? Pasti kalian sering lihat lah, entah itu di TikTok, di Instagram ataupun di YouTube gitu ya. Kenapa penting membangun sebuah arsitek yang menarik dan menantang gitu? Ya, kalian keluar rumah nih gitu kan, pengen cari suasana baru gitu, tapi kalian juga nggak mungkin berani jauh-jauh amat gitu, masih mau dekat dengan rumah. Kalau terjadi sesuatu hal, kalian pasti mikirin keselamatan kalian gitu. Ya nggak hanya di Jakarta sih, misalnya kayak di Sentul atau di Bogor, wilayah-wilayah masih deket lah gitu. Tapi kalian tetap mau melakukan wisata. Pasti hal pertama yang kalian perhatikan adalah bagaimana sih arsitektur dari tempat tersebut. Apakah ada misalnya kolam renangnya, apakah ada tamannya, apakah bentuk bangunannya seperti apa gitu. Makanya banyak juga restoran-restoran yang menawarkan sekarang, misalnya kayak The Beach yang ada di Serpong gitu. Dia pengen menawarkan konsep laut yang ada di restoran gitu. Jadi dia hamparin pasir di sana, orang bisa bertelanjang kaki, bisa bermain pasir gitu. Terus seperti The Kayu juga, dia konsepnya seperti di hutan gitu. Orang benar-benar merasakan kenikmatan yang berbeda dibanding restoran-restoran makanannya sama tapi dengan view yang beda. Kalau staycation sekarang mungkin staycationnya menawarkan fasilitas kolam renang, misal kolam renangnya dengan pembatasan tersendiri, atau di masing-masing kamar ada bathtub yang bisa dikasih bunga-bunga atau bubble yang lucu-lucuan lah gitu ya. Atau di kamarnya itu disediakan fasilitas-fasilitas yang lainnya gitu. Ya emang harus kreatif orang wisata, karena kalau nggak kreatif ya kalah dengan hal-hal yang sekitar gitu, kompetitor sekitar. Oke, berikutnya adalah engineering. Nah, untuk engineering ini semua tempat wisata wajib ada. Kenapa? Ya contohnya kalau kalian nggak ada, ini bahayanya sewaktu-waktu misal terjadi kayak kalian berwisata di tempat gunung gitu, tiba-tiba ada gempa, kemudian ada pohon yang tumbang. Kalau ada engineering, dia harus siap-siap memotong kayu. Kemudian kalau ada listrik di sekitar sana, bagaimana cara penanganan listrik gitu. Nah, kalau untuk di hotel biasanya engineering itu yaitu ngolah listriknya tiba-tiba padam, atau AC-nya. Nah, keluhannya paling utama tuh AC, listrik, sama air, keran airnya bau atau gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, inilah orang-orang engineering diperlukan sekali di tempat semua wisata, walaupun hanya 1 atau 2 orang pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Dan yang terakhir dari pengembangan daerah tujuan wisata adalah masalah keuangan. Kenapa masalah keuangan? Keuangan ini hal-hal yang sangat sensitif ya di bidang bisnis apapun. Ketika ada uang masuk dan uang keluar itu harus benar-benar didata dengan semaksimal mungkin. Karena ketika ada nilai ibaratnya laba lah ya dari bidang tersebut, kalian harus berinovasi lagi ke depannya supaya ada pengunjung yang lama datang lagi. Oh, ini tempat wisatanya udah nambah hal-hal baru nih di sini gitu. Oleh karenanya penting sekali bagian keuangan untuk merekap setiap data masuk,
terutama uang masuk maupun uang yang keluar. Jangan sampai ini terlewat karena akibatnya fatal sekali. Oke, berikutnya fasilitas rekreasi. Ya, banyak sekali nih fasilitas-fasilitas yang diberikan. Misalnya contoh seperti yang ada di gambar ini, ada orang main golf gitu ya. Ya mungkin gak semua orang mempunyai alat golf gitu, tapi ada sebagian hotel yang dia sudah menyewakan stick golf yang disewakan gitu. Kalau orang itu bisa main golf tapi dia nggak sempat bawa alat golf, dia akan nawarin, Pak, ya, kami mempunyai alat sewa stick golf. Kalau Bapak ingin melakukan kegiatan golf, kami ada gitu. Dan itu udah satu poin tersendiri tuh yang terjual tuh. Kemudian sekalian sewa lapangannya, berapa duit per jam gitu. Kemudian ada buggy car gitu kan, mobil golf itu sendiri, itu biasanya udah dimasukin dalam satu paket sama mereka. Nah, ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan ruang hijau dari tempat wisata sekitaran penginapan atau pariwisata gitu. Ada juga yang menggunakan manfaat ruang hijaunya dengan mungkin kalian lihat nih ada mobil off-road ya gitu. Nah, mobil off-road ini biasanya memang sengaja dibuat dan sengaja difasilitasi dengan tujuan itu menjual atau menjadi nilai tambah bagi hotel, penginapan, bagi para pengunjung yang suka challenge atau tantangan. Disediakanlah nih mobil-mobil off-road untuk melilingin hutan atau untuk memasuki sungai gitu. Orang-orang yang senang tantangan nih biasanya budget berapapun pasti dikeluarin untuk melakukan kegiatan ini, karena ada sebuah kepuasan tersendiri bagi penikmat pariwisata untuk melakukan kegiatan off-road. Mungkin kalian juga pernah lihat ATV gitu ya, mobil ATV. Cuman kalau mobil ATV kan nggak bisa yang masuk hutan yang sampai becek kayak gini kan. Ya mungkin bisa becek, tapi kalau seandainya udah terlalu dalam sangat berbahaya. Biasanya sih hanya mobil-mobil jeep besar aja yang bisa untuk memasuki atau mengelilingi sekitaran hutan. Oke, kemudian lagi ada juga pemanfaatan ruang konser atau teater. Biasanya kalau ruang konser ini diadakan di tempat-tempat yang terbuka kayak ASBSD gitu ya. ASBSD punya hotel, kemudian dia punya ruang kayak GBK di Senayan gitu. Dia punya arena untuk konser, arena untuk pertandingan olahraga. Di situ mereka bisa melakukan konser besar. Mungkin kalian pernah ke sana nonton konser musik K-pop. Kemudian kalian pernah nonton pameran mobil gitu. Kemudian juga kalian pernah nonton pagelaran seni dan budaya gitu. Nah, ruang-ruang konser ini juga ada tempat khusus-khususnya, seperti kalian mungkin pernah dengar Taman Ismail Marzuki. Di situ tempatnya orang-orang melakukan teaterikal, kemudian pagelaran seni budaya. Kemudian kalian juga pernah nonton teater di Gedung Kesenian Jakarta yang ada di lapangan Banteng gitu. Datanglah kalian sebagai seorang yang ingin bergerak di bidang pariwisata, perdalamlah semua itu gitu. Apa sih ini, apa sih itu? Kalian harus kepo, kalian harus tahu gitu. Jadi jangan sampai kalian terjun di dunia pariwisata, ketika ditanyain orang, itu ruang konser apa ya? Nggak tahu gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Kalian harus tahu. Kalian harus bisa menjawab di bidangnya kalian. Kalau kalian jawab nggak tahu yang bukan bidangnya kalian, ya itu wajar. Tapi kalau kalian udah memplotingkan diri kalian di bidang pariwisata ataupun di bidang perhotelan, ditanya orang nggak tahu, itu kebangetan lah kalian gitu. Kalian harus tahu walaupun hanya sekilas saja, kalian harus menguasainya. Dan untuk menguasai itu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Ya datang ke tempat itu, ya berkorban untuk jalan. Bu, rumah saya jauh, nggak ada alasan untuk mengatakan itu jauh. Kalau kalian suka travel, masa yang jauh nggak disamperin? Ya nggak? Oke. Berikutnya adalah atraksi wisata. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, atraksi wisata bermacam-macam ya.
ada kegiatan seni budaya, contohnya Jember Karnaval. Kemudian ada juga dulu kalau di Jakarta itu setiap kali 17 Agustusan tuh ada pawai gitu kan, itu pawai kemerdekaan gitu. Ada juga di mana? Solo juga ada, selain di Jember, di Solo. Kemudian ya yang sering mengadakan kota itu aja ya. Kalau di Bali ya kegiatan acara ogoh-ogoh yang ibu tahu ya, pembuatan patung raksasa besar-besar gitu ya. Sebelum nyepi, sehari sebelum nyepi mereka melakukan pesta besar. Semua patung-patung yang dibuat sama mereka dari kertas digotong atau dibopong rame-rame ke pusat kota yang sudah ditentukan tempatnya di mana untuk melakukan pembakaran terhadap ogoh-ogoh itu sendiri gitu. Kemudian lagi kalau untuk di daerah Banten atau di daerah Pelabuhan Ratu ada kegiatan seni budaya mereka, misalnya malam satu suro melakukan kegiatan pawai dan membuang gitu ke tengah laut gitu. Kayak di Jogja juga ada, di Solo juga ada gitu. Banyak sekali tempat-tempat lain yang melakukan kegiatan seni budaya. Oleh karenanya kalian dari daerah mana nih? Tanya sama diri sendiri. Dari daerah asal saya sendiri, saya sudah tahu belum sih budaya saya sering melakukan kegiatan apa? Walaupun orang Jakarta juga ada kegiatan dong gitu. Setiap tahunnya ada festival budaya Betawi. Contohnya kayak Palang Pintu itu. Kemudian ada kegiatan lagi di Setu Babakan tiap ulang tahun Kota Jakarta melakukan kegiatan apa? Tolong kalian yang bergerak di dunia pariwisata dan perhotelan jangan sampai beku. Kalian harus tahu itu semua gitu. Jadi ketika ada customer kalian yang datang, mereka nanya-nanya yang dari luar kota, mungkin kan sesama orang Indonesia aja sering belum tentu pernah ke sana, belum pernah merasakan itu, sensasi itu. Kayak kalian tahu, kalian bisa bercerita sama pengunjung atau customer kalian, di sini ada kegiatan ini loh setiap tanggal sekian gitu. Itu nilai plus buat kalian ketika kalian mengetahui atraksi wisata dari masing-masing tempat. Dimanapun kalian berada, kalian harus menguasai tempat itu, baik itu seninya, budayanya, culture-nya dan lain sebagainya. Itu kalian harus tahu gitu. Kemudian atraksi wisata berikutnya adalah wisata yang bertema. Apa sih maksudnya gitu? Nah, contohnya ini yang ada di gambar ini. Ini ada di Museum Macan. Ini ibu pernah datengin tempat ini waktu tahun 2018. Nah, ini mereka namakan Museum Macan karena Museum Art of Contemporary Nasional. Jadi owner dari museum ini selalu mendatangkan para seniman-seniman baik Indonesia maupun mancanegara untuk melakukan pagelaran hasil karyanya mereka di sini gitu. Dia memfasilitasi semuanya dan dia setelah event selesai dia akan membeli karya seniman ini gitu untuk stay atau dipajang di tempatnya mereka gitu. Nah, kalian harus datengin deh tempat-tempat kayak gini. Ini seru banget. Harganya juga lumayan gitu. Bagi kalian mahasiswa atau pelajar, adik kalian misalnya kalian ajak, pasti deh ada sebuah sensasi wisata yang beda gitu. Dan ini bertema, konsepnya ini adalah pagelaran seni dari Yayoi Kusama. Dia senang dengan polkadot, dia menampilkan segala hal yang berkaitan dengan polkadot. Mungkin informasi lebih jelasnya kalian bisa lihat di Instagram ataupun di website. Jadi ketika kalian mempunyai tempat wisata yang bertema, itu jauh lebih menantang orang untuk datang dibanding kayak misalnya liburan ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu udah ada temanya apa? Bentuknya seperti perahu gunung tersebut, terus ada belerangnya gitu. Kalau kalian ke Bromo, temanya apa? Sebenarnya kalau ngeliat gunung udah biasa ya, tapi sensasi kalian rasakan ketika berada di Bromo adalah kalian seperti merasa berada di negeri di atas awan, bener kan? Kayak gitu. Nah, itulah yang penting sekali kalian menguasai konsep-konsep dan tema-tema dari tempat wisata. Oke?
berikutnya adalah museum. Ya, kalau museum Macan ini adalah konsepnya museum yang memang sudah modern. Tapi museum-museum di Jakarta banyak kok. Jakarta, Bogor, Banten, Bekasi, Tangerang itu banyak. Kalau untuk Jakarta ya kayak museum tekstil, museum kota tua, museum keramik, museum wayang, museum Bank Indonesia, kemudian museum Gedung Juang 45, museum proklamasi, museum Nasution dan lain sebagainya. Kalian bisa gali, kalian bisa eksplorasi, kalian bisa datengin itu semua museum dengan budget tiket masuknya murah banget. Ibu nggak bisa ngomong murahnya kebangetan banget. Kalau kalian sampai nggak tahu tentang museum itu kebangetan. Kalau di Bogor, kalian bisa datang ke Kebun Raya Bogor. Kemudian di situ ada museum zoologi. Kemudian di situ ada museum tanah, ada museum pahlawan dan lain sebagainya. Itu banyak banget di Bogor gitu. Kalian bisa datengin tempat-tempat museum yang ada di sana. Dalam sehari pun kelar itu museum gitu. Yang penting niatnya kalian gitu kan. Nah, kalau seandainya di daerah Bekasi, Kerawang itu ada museum juga. Kalau ibu sih yang tahu ke Kerawang ya, museum perjanjian Anyer dan Kerawang apa ya namanya, Rengas Dengklok. Jadi kalian bisa datang ke sana gitu, lihat apa sih di sana, apa yang bisa kita eksplorasi sebagai orang wisatawan gitu. Kalian bisa menggunakan naik kereta, sensasi apa yang kalian dapatkan ketika kalian naik kereta menuju Karawang atau Rengas Dengklok. Kemudian lagi kayak di daerah Banten misalnya, kalian bisa menggunakan naik kereta menuju contohnya Rangkas Bitung. Di situ ada Museum Multatuli, ada Perpustakaan Andini, kemudian ada hal apa lagi ya? Ya yang ibu baru eksplorasi sih seperti itu ya. Ya mungkin kalian bisa eksplor lebih jauh lagi yang kalian tinggal di daerah Banten untuk mendatangi tempat-tempat museum lainnya. Jadi kalian berasal dari mana? Kenali wilayah kalian, oke? Berikutnya adalah hutan lindung. Hutan lindung sih udah banyak ya. Kalau di di Bogor ya itu Kebun Raya Bogor, itu termasuk hutan yang dilindungi. Kemudian ada lagi Taman Suaka Marga Satwa. Kemudian ada lagi Taman Safari, itu hutan lindung yang sudah dikelola oleh pemerintah. Kemudian Gunung Pancar. Kemudian apa lagi ya? Banyak ya. Kalau kalian memang benar-benar pecinta jalan, ya kalian harus tahu itu gitu. Kemudian kalian bisa naik ke atas gunung itu kan melewati hutan-hutan lindung gitu kan, ke Gunung Salak atau ke Gunung Pangrango dan lain sebagainya. Itu kalian melewati kawasan hutan lindung yang dilindungi oleh pemerintah. Itu maksudnya hutan lindung. Yang kelima adalah kawasan agrowisata. Nah, kawasan agrowisata ini adalah kawasan yang konsepnya hutan lindung. Kemudian pengunjung diajak untuk lebih misalnya di hutan lindung ini tuh ujung akhirnya tuh adalah ada air terjunnya. Nah, itu agrowisata. Jadi ada beberapa aspek gitu loh yang bisa dinikmati dengan berbagai sensasi. Nah, sebelum ke hutan lindung misalnya lewatin sawah dulu, kemudian naik ke atas gunung, lewatin hutan lindung dan diakhiri dengan lihat air terjun dan bisa camping ground di sana gitu. Itu agrowisata. Jadi satu paket wisata yang berbeda-beda yang layak untuk dinikmati dan dijual. Yang terakhir adalah keajaiban alam. Keajaiban alam ini tentunya ya contohnya kayak danau, kemudian ya air terjun, itu keajaiban alam. Kemudian ada lagi jembatan akar yang ada di sekitar Baduy, Banten, itu adalah keajaiban alam. Kemudian lagi ya mungkin kalian bisa eksplorasi lebih banyak lagi. Kalau lagi mengajar gini banyak hal yang ibu lupakan, tapi ketika sudah selesai biasanya ibu baru ingat tuh, oh ini gitu kan. Ya mungkin kalian bisa kelola lebih jauh lagi karena ibu hanya menginformasikan saja. Oke, berikutnya adalah kita bahas mengenai ruang lingkup dari perhotelan. Apa aja sih yang terkandung di dalam perhotelan itu sendiri? Ya, hotel itu ada front office-nya gitu kan. Front office-nya tuh
Oke, front office-nya ini ada reservasi. Nah, kalian sekarang kalau mau datang ke hotel nginep, ya kalian pasti gunain jasa yang namanya Traveloka, Agoda, Tiket.com, apa ya, Pergi-Pergi dan lain sebagainya kan. Namun masih banyak juga orang-orang yang reservasi hotel ini melalui datang langsung. Contoh, orang yang mau melakukan kegiatan pernikahan atau wedding, dia pasti datang, nggak bisa tuh melalui reservasi doang gitu. Kenapa? Mereka harus tahu nih ballroomnya seperti apa, masakannya seperti apa, kemudian tinggi gedung, dan kira-kira satu ballroom muat berapa orang, dan mereka dapat, ketika mereka sewa ballroom dapat free-nya apa aja. Nah, hal-hal yang seperti ini harus didatengin reservasinya, nggak bisa melalui telepon, nggak bisa melalui Agoda, Traveloka dan lain sebagainya. Marketplace yang seperti itu tidak bisa diandalkan gitu, karena ini untuk kegiatan besar dan menyangkut banyak orang gitu. Nah, apalagi kalau musim kampanye. Nah, biasanya masing-masing partai datang langsung nih ke pihak hotel, karena untuk booking berapa hari, sewa kamarnya buat berapa banyak, sewa ruangnya buat berapa ruang gitu. Ini harus didatengin langsung, nggak bisa kalian hanya melalui telepon saja. Yang kedua adalah adanya reception. Kalian pasti tahu lah ya, tugasnya reception adalah melayani setiap pengunjung yang datang, kemudian memberikan pelayanan ekstra. Kemudian kalian harus juga mempromosikan fasilitas apa yang kalian punya kepada orang lain, supaya ada benefit atau uang masuk lagi selain dari sewa kamar. Contohnya kayak kita ada spa, kita ada salon, kita ada fasilitas tadi tuh golf, kita juga ada fasilitas lain, misalnya paket untuk wisata ke daerah terdekat menggunakan mobil hotel. Ada juga fasilitas untuk antar jemput ke bandara atau ke stasiun atau kemana gitu. Kita ada fasilitas sewa kendaraan dan lain sebagainya. Itu biasanya tugasnya reception untuk memberikan informasi semaksimal mungkin kepada setiap pengunjung. Berikutnya ada bagian telepon operator. Nah, telepon operator ini biasanya merangkap nih dari reception untuk di zaman pandemi ini gitu. Kalau dulu memang ada orang khusus yang menangani masalah telepon operator. Cuman karena pemasukan dari hotel ataupun travel sekarang berkurang dan harus memangkas budget daripada gaji karyawan, oleh karenanya telepon operator ini biasanya dihandle oleh pihak resepsionis juga. Namun umumnya dan bagusnya telepon operator ini dipegang atau dikendalikan oleh satu orang yang khusus menangani ini. Apa aja yang ditangani oleh telepon operator? Misal ketika ada orang yang dari pihak luar nih mau menanyakan sewa tempat, harga kamar dan lain sebagainya. Terus kalau dari pihak dalam misalnya dari bagian kamar, yang sewa kamar itu mau menanyakan komplain, kemudian mau menanyakan order makanan. Nah, ini tugasnya telepon operator, dan dari telepon operator akan menyambungkan ke bagian mana, itu tugasnya telepon operator. Kemudian lagi berikutnya adalah bagian FO, kasir ya. Di front office harus ada kasir. Kenapa? Ya karena nggak semua klien itu bayar by transfer kan, yang sudah dibayar. Misalnya kayak kalian sudah booking melalui marketplace, atau bisa jadi tiba-tiba kalian ingin nambah hari menginap gitu, makanya kasir langsung men-charge di bagian depan. Dan pembayaran melalui debit, kredit, cash itu dilakukan oleh kasir bagian FO gitu. Memang ada staf khusus yang menangani masalah pembayaran yang ada di front office. Beda dengan bagian keuangan ya. Keuangan itu tugasnya adalah di belakang gitu ya, di bagian kantornya dari hotel itu sendiri. Sementara kalau kasir posisinya ada di front office. Oke, kemudian information section. Information section biasanya bisa kalian dapatkan
baik itu di ada meja khusus bagi hotel-hotel bintang 5, itu ada bagiannya. Itu biasanya sebelum kalian memasuki ke dalam hotel itu ada bagian information section, atau ada juga di bagian concierge, atau bisa juga dengan petugas di reception itu sendiri gitu, gabung dengan bagian reception. Ya kalau kalian masuk ke hotel bintang 5 gitu ya, main-main aja, nggak apa-apa kok gitu, mereka juga nggak bakalan nanyain kalian mau ngapain gitu. Terus kalian bisa dari jauh kalian bisa lihat, baca-baca gitu, oh ini reception di sini posisinya, concierge tuh di sini, information section tuh di sini gitu. Jadi ini pengetahuan, dan pihak hotel pun nggak melarang kalian datang gitu ya, cuman syaratnya kalian udah harus divaksin ya kalau untuk di zaman sekarang gitu. Oke, yang terakhir adalah guest relation officer. Nah, guest relation ini mempunyai tugas untuk melayani setiap tamu, dan mereka harus mengingat data daripada tamu yang pernah menginap gitu. Kenapa? Karena mereka harus bisa mempromosikan kembali jasa penginapan mereka kepada tamu-tamu yang loyal gitu, dengan memberikan voucher kah, dengan memberikan makan gratis bersama kah setiap tahun sekali gitu. Bagi tamu-tamu yang sudah banyak menghabiskan uang di hotel tersebut, biasanya guest relation officer ini bertugas untuk membina atau bertugas untuk menjaga relasi dengan customer itu sedekat mungkin. Sama sih, hampir sama dengan bagian marketing gitu, tapi mereka tetap keep in touch-nya tuh lebih kental gitu dibandingkan sebagai seorang marketingnya dari hotel. Hal ini penting dan perlu dilakukan untuk memanage dari semua tamu hotel yang berkelas maupun yang loyal. Oke. Kemudian housekeeping. Bagian housekeepingnya ini ada floor section. Floor section tuh apa sih gitu? Nah, floor section ini tugasnya dia tahu artinya bagian lantai gitu kan. Lantainya lantai mana aja. Nah, hotel itu kan lantainya banyak ya. Jadi masing-masing lantai itu punya divisi floor sectionnya masing-masing. Gak mungkin nih ada orang check out di lantai 19 dan petugas dari lantai lain dateng kucuk-kucuk ke situ untuk ngecek, keburu hilang tuh barang-barang yang ada di kamar gitu. Oleh karenanya diperlukan adalah floor section. Masing-masing lantai itu punya petugas khusus yang memang bila mana ada tamu check in, check out, komplain, itu mereka yang turun langsung. Kemudian mereka juga bertugas untuk membersihkan kamar. Mereka juga kalau sekarang bertugas untuk selain membersihkan kamar, mendesinfektankan kamarnya itu sendiri. Itu tugasnya floor section. Sekarang ada plusnya ya seperti itu gitu. Selain kalian harus membersihkan kamar dan mengganti segala fasilitas yang ada di kamar, ya kalian harus plus dengan mensanitasikan, memastikan fasilitas kamar aman gitu. Oke. Kemudian public area. Nah, public area ini itu umumnya ditempatkan di bagian di bagian lobby. Itu tugasnya di bagian lobby. Kemudian di bagian dekat reception, biasanya lobby dengan reception terpisah ya. Di bagian reception, kemudian di bagian ballroom, kemudian di bagian toilet umum ya, kemudian di tempat ibadah, kemudian ada juga di bagian rest area. Nah, itu tugasnya daripada public area. Kemudian uniform section. Uniform section ini adalah petugas yang bertugas untuk mengecek kelengkapan daripada pakaian masing-masing karyawan. Baru dengar ya gitu. Ya, karena memang nggak terlalu kentara, tapi dia
ada gitu tugasnya untuk mengecek kelengkapan karyawan, groomingnya karyawan, kemudian bad moodnya karyawan. Itu ada petugasnya yang memang mengawasi daripada kegiatan itu sendiri. Oke, yang berikutnya adalah checker section. Checker section ini adalah, mungkin kalau kalian pernah ke toilet, di balik pintunya suka ada tulisan tuh absensi, terus kemudian ada hal-hal apa aja yang sudah dibersihkan gitu kan. Misalnya toilet sudah jam 1 siang dicek, itu tugas checker tuh, mengecek semuanya. Kemudian ini toilet yang ada di ini sudah lengkap belum, misalnya tisunya kah, sabunnya kah, dan lain sebagainya kah, itu harus ada checkernya. Terus di floor area, public area, sudah dibersihin atau belum, jam berapa aja dibersihin, itu checker yang tugas. Kemudian di floor section, kamar berapa aja yang sudah dibersihkan, itu ada checkernya juga. Checkernya biasanya satu checker itu bisa menangani 3-5 gitu, karena dia kan tugasnya hanya ngecek ya kan, 3-5 lantai, mulai dari lantai bawah sampai lantai 5, dan checker atas ada lagi checkernya. Kemudian bagian gardener. Nah, gardener ini ya kalian tahu dong, bagian taman, kemudian kolam renangnya harus bersih, kemudian membentuk ya mungkin kalau kalian pernah lihat di dalam lobi atau di masing-masing lantai itu suka ada bunga kan. Ada bunga kan gitu. Nah, itu sebenarnya ada petugas florisnya gitu. Jadi gardener sama floris terbagi dua sebenarnya. Bagian floris itu yang membuat hiasan. Nah, untuk gardener ini ada floris, ada bagian kebunnya. Jadi untuk floris yang menghias bunga-bunga di sekitaran lobi, di sekitaran resepsionis, ataupun di tempat kegiatan acara, biasanya ada florisnya. Dan untuk di gardener, tukang kebun juga menangani di poolnya atau di kolam renang. Yang terakhir adalah bagian laundry. Nah, laundry ini selain dia untuk mencuci semua prasarana yang ada di dalam kamar, ya contohnya misalnya dari sarung bantal, handuk, keset dan lain sebagainya, mereka juga menerima orderan pencucian pakaian atau menggosok baju di bagian laundry, dan itu dikenakan cas. Jadi bila mana ada customer yang ingin mencuci pakaiannya di bagian laundry, bisa ditangani oleh mereka, dan harganya biasanya jauh lebih ekstra mahal ya di hotel itu gitu. Karena mereka, kenapa mahal? Karena obat-obatan yang digunakan untuk mencuci pakaiannya itu berbeda dengan obat-obatan yang digunakan di laundry luar pada umumnya gitu. Penanganan satu jenis noda aja di pakaian itu di bagian laundry hotel, obat-obatan yang digunakannya itu udah banyak banget gitu. Jadi nggak sama seperti yang umumnya laundry pada umumnya gitu. Jadi kalau kalian bertanya kenapa sih laundry hotel mahal, kenapa sih setrikaan hotel mahal gitu, ya bukan setrikaan biasa, mereka memang menggunakan alat canggih gitu. Laundrynya pun juga menggunakan bahan-bahan kimia yang berbeda yang tidak merusak pakaian gitu, dan dipastikan pakaian jadi bersih. Berikutnya adalah F&B. Ya udah tau lah ya, F&B itu apa, makan-makan lagi, judulnya minum-minum lagi gitu. Tapi kan kalian harus tahu F&B itu terbagi dua. Yang pertama production, yang kedua service. Apa sih yang dimaksud dengan production gitu? Production itu ya yang berada di bagian kitchen, yang berada di bagian pastry gitu, dan ada di bagian bartender gitu, minuman. Nah itu production gitu. Ada chefnya, ada sous chef, ada asisten dan lain sebagainya. Kemudian kalau F&B service, dia yang menangani mengantarkan makanan ke restoran maupun ke kamar hotel. Jadi ya boleh dibilang kayak waitressnya lah gitu. Tapi nggak semua waitress gitu. Ada juga petugas khusus dari pihak pelayanan
kamar ataupun dari pihak F&B itu sendiri. Oke, yang terakhir saya akan bahas mengenai yang pertama adalah accounting department, yang mana dia menangani semua laporan baik dari kasir front office, kemudian dari pembelanjaan bagian dapur, kemudian belanja dari bagian logistik, kemudian bagian maintenance, kemudian dari engineering, kemudian dari HRD gaji karyawan, dan lain sebagainya, masih banyak hal lainnya. Dan ini harus ditangani oleh accounting departemen yang dilakukan tiap bulan dari harian, mingguan maupun bulanan. Itu wajib dilakukan. Yang kedua, engineering, seperti yang telah Ibu bahas tadi, bahwa sebagai bisnis bidang perhotelan maupun pariwisata, engineering perlu disediakan, karena bila mana sewaktu-waktu AC-nya rusak di dalam kamar maupun di tempat acara, kemudian listrik tiba-tiba padam, kemudian terjadi masalah yang ada di sekitaran hotel, engineering harus dengan cekatan mendatangi dan memperbaiki secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Kemudian bagian sales dan marketing. Kenapa sih penting? Ya iyalah, yang namanya jualan, yang namanya bisnis, ya harus ada orang salesnya, orang khususnya yang menjual segala macam perihal hotel atau pariwisata tersebut. Apa aja yang dilakukan? Ya mungkin mereka dengan membuat konten, membuat iklan, kerjasama dengan para influencer, selebgram maupun artis, kemudian kerjasama juga dengan pihak-pihak perusahaan, bekerja sama juga dengan pihak travel gitu kan, kemudian bekerja sama juga dengan pihak pemerintah, bekerja sama juga dengan pihak luar negeri, bekerja sama juga dengan pihak event organizer gitu. Itu penting dilakukan oleh seorang sales atau marketing demi lancarnya kegiatan bisnis di dunia pariwisata maupun perhotelan itu sendiri. Yang keempat adalah bagian purchasing. Ini bagian yang paling enak ya. Belanja aja gitu kan. Apa yang kurang tinggal beli gitu kan. Ya ini tugas purchasing. Tapi kalian juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian beli untuk kebutuhan departemennya kalian. Dan yang terakhir adalah HRD. HRD ini mempunyai peranan selain untuk mencari karyawan, mengetesnya, juga harus melakukan pemantauan terhadap karyawan yang bermasalah. Bila mana bermasalahnya ini merugikan perusahaan, mungkin HRD harus bertindak tegas untuk melakukan SP1, 2, sampai 3. Namun bila mana permasalahannya itu adalah mengenai masalah skill, maka HRD harus melakukan kegiatan in-train, maksudnya training ulang terhadap karyawan tersebut. Kenapa karyawan tersebut bisa melakukan kesalahan gitu? Berarti mungkin dia saat training dulu, atau saat dari tempat dia bekerja dulu, atau saat dia lulus dari kampusnya dulu, sekolahnya dulu, dia belum melakukan kegiatan ini, atau kegiatan ini berbeda dari pada hotel sebelumnya gitu. Oleh karenanya tugas HRD nggak hanya diem aja, tapi bertugas mengawasi, memonitoring, kemudian melakukan hal yang bersifat psikologinya karyawan itu sendiri gitu. Dan HRD ini juga menjadi pemutus, maksudnya memberikan keputusan terbesar bagi keberlangsungan perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Oke, untuk perkuliahan ini, untuk sesi ini selesai, lumayan panjang ya, 1 jam. Untuk forum diskusi yang harus kalian isi di bagian kuis, forum diskusi adalah saya meminta kalian buatlah atau apa
yang akan Anda lakukan sebagai seorang yang bergerak di bidang, kalau kalian dari bidang UPW, kalian UPW, kalau kalian dari jurusan perhotelan, kalian perhotelan. Bagaimana caranya kalian mempromosikan bidang pariwisata atau perhotelan bila mana kalian bekerja di perusahaan itu sendiri. Kalian tolong tulis di dalam komentar YouTube Ibu ini. Kemudian setelah kalian beri komentar, kalian screenshotin dan kalian kirimkan bukti screenshotnya itu ke dalam Elsa, forum Elsa. Jadi tugasnya kalian adalah sebagai seorang, Ibu ulang ya, sebagai seorang yang bergerak di bidang pariwisata ataupun perhotelan, bagaimana caranya kalian mempromosikan bidang kalian masing-masing kepada dunia luar. Tolong jawaban kalian ini kalian tulis di dalam kolom komentar. Di dalam kolom komentar ini kalian screenshot, kemudian kalian upload dalam bentuk gambar ke bagian kolom forum diskusi di Elsa. Begitu aja, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.